Cerita ini dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis muda bernama Retno, seorang sarjana pendidikan yang harus merantau ke sebuah desa terpencil demi menjalani profesinya sebagai guru. Meski jauh dari keluarga, Retno tidak sendiri. Ia ditemani oleh seorang asisten rumah tangga bernama Indah, yang telah lama dipercaya oleh keluarga Retno untuk mendampingi dan merawatnya selama tinggal di desa itu. Beberapa minggu berlalu, Retno tampak sudah mulai beradaptasi dengan kehidupan barunya. Hingga suatu hari, kedua orang tuanya datang berkunjung. Mereka hanya ingin memastikan bahwa anak sulung mereka itu baik-baik saja di tanah perantauan. Setelah melihat Retno sehat dan tampak bahagia, sang ibu pun menyempatkan diri berbincang dengan Indah. Dari obrolan mereka, terungkap bahwa Indah ternyata memiliki seorang putri kecil bernama Ismi, yang sejak kecil sering sakit-sakitan. Ibu Retno merasa iba. Ia kemudian membelikan Ismi sebuah boneka sebagai bentuk kasih sayang dan harapan agar Ismi bisa kembali sehat seperti anak-anak lainnya. Sebelum pulang, sang ibu juga mendoakan agar Ismi diberikan kesembuhan. Kalau mau Ismi tenang, kamu harus tenang. Oke, Bu. Ya wis, dulu ya. Dituruti wae apa sing dadi karepe bapakmu. Ampun sedoyo, Pak. Pokoknya besok pagi tinggal berangkat. Hati-hati ya, Pak. Ya. Ya. Namun saat mereka dalam perjalanan pulang, suasana berubah mencekam. Pas sopir yang mengemudi tiba-tiba mulai mengantuk. Kabar kecelakaan itu pun segera sampai ke telinga Retno. Tanpa pikir panjang, ia langsung menuju ke lokasi kejadian. Di tengah tangis dan rasa cemas yang begitu dalam, Retno sempat melihat ayahnya bangkit. Namun saat ia mencoba mendekat, semuanya menghilang. Ternyata itu hanya mimpi. Retno tersentak dari tidurnya, nafasnya terengah, tubuhnya berkeringat dingin. Ia segera menuju kamar Mbak Indah, masih diliputi kecemasan. Mimpi itu terasa sangat nyata, seolah sebuah pertanda buruk. Indah mencoba menenangkan, mengatakan bahwa itu hanya mimpi. Tapi belum lama mereka bicara, terdengarlah suara ketukan dari arah pintu depan. Saat pintu dibuka, muncul seorang pria berpakaian dinas. Ia memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian dan membawa kabar buruk, orang tua Retno benar-benar mengalami kecelakaan. Tak lama kemudian, datanglah Wati, kakak kandung Retno. Ia sudah berada di rumah sakit bersama suaminya. Tapi alih-alih memberi dukungan, suami Wati justru tampak asik bermain game di tengah situasi genting. Retno hanya bisa terdiam, menyadari bahwa tidak semua anggota keluarganya saling mendukung dalam menghadapi musibah sebesar ini. Dokter kemudian datang membawa kabar yang memilukan. Dalam kecelakaan itu, sang ibu meninggal dunia, sementara ayah mereka berhasil selamat, tapi kondisinya kritis dan belum sadarkan diri. Retno dan Wati sepakat membawa sang ayah pulang ke rumah, berharap beliau bisa dirawat dengan lebih baik oleh keluarga besar. Sesampainya di rumah, keluarga langsung mengadakan yasinan untuk mendoakan sang ibu. Di tengah suasana duka, datanglah Bu Tuti, istri kedua dari ayah Retno, bersama putranya Tarjo. Mereka datang untuk mengucapkan belasungkawa, namun kedatangan mereka justru jadi bisik-bisik para tetangga. 저기 라인이 거기 그래 아니야, 라인에 또 왜 kayak gitu mas belum sama ambil akan enggak setuju. mendadak agamis mesti modus yura Lain. aku baru datang. 4 jam berselang, terdengar suara ribut dari arah dapur. Retno tanpa sengaja mendengar Wati yang tengah bersih tegang dengan Tarjo. Rupanya mereka bertengkar karena Tarjo sudah mulai membicarakan soal harta warisan, padahal sang ayah masih hidup meski dalam kondisi lemah. Wati marah besar, namun jauh di lubuk hatinya, ia sebenarnya juga sedang kesulitan keuangan. Dan ucapan Tarjo mulai menggoyahkan pikirannya. Misalnya Bapak kayak iso untuk membantu menyelesaikan masalah kita. Mestinya Bapak ya senang kalau bisa bantu kita. Wes, Pak. Tunggu saya. Tunggu saya, sing tenang. Tak lama, hadir seorang ustadz terkemuka di desa itu,
Pak Syafaat, untuk memimpin acara tahlilan malam itu. Namun ketika acara dimulai, Bu Tuti justru memilih mengaji sendirian di dalam kamar. Saat hendak mengambil kacamatanya yang terjatuh, ia melihat sosok mengerikan di bawah ranjang. Bu Tuti menjerit panik. Semua orang di rumah sontak terkejut. Ia langsung menarik Tarjo dan mengajaknya pulang tanpa banyak bicara. Esok harinya, jenazah Ibu Retno pun dimakamkan. Tarjo dan Bu Tuti ikut hadir, namun suasana terasa dingin dan penuh ketegangan. Usai pemakaman, Wati terlihat sibuk membongkar lemari. Rupanya, ia sedang mencari surat tanah milik sang ayah. Saru kalau kamu udah mikirin warisan. Bapaknya tinggal nunggu waktu, no? Astagfirullahaladzim. Satunya harapanku, ning warisane bapak dapat musibah, no? Bojoku kira anu gunane. Aku kudu ngadepi masalah iki dhewe. Malam harinya, tahlilan hari kedua dimulai. Tapi bukannya berdoa, Wati malah asik membahas warisan bersama tetangga sebelah rumah. Sementara itu, seorang ibu tetangga yang ikut membantu acara tampak mondar-mandir membawa hidangan. Tapi saat ia melewati kamar ayah Retno, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti seketika. Hari berganti. Di pasar, Wati menghadapi masalah besar, uang sewa kios miliknya belum dibayar. Ia hanya diberi waktu 3 hari, jika tidak, kiosnya akan diberikan ke orang lain. Di tengah kepanikan, ia malah bertemu lagi dengan Tarjo dan kembali bertengkar, lagi-lagi karena soal warisan. Semakin terdesak, Wati jadi makin egois. Ia bersikeras menolak berbagi warisan dengan Tarjo. Baginya, Tarjo hanyalah anak dari istri kedua, tak punya hak atas harta peninggalan keluarga. Rasa kurang ajar. Ibuku masih istri sah bapak. Warisan tidak boleh dibagi rata. Kalau dibagi rata... Malam ketiga, acara tahlil kembali digelar. Kali ini, Bu Tuti berpura-pura ingin ke kamar mandi. Tapi diam-diam, ia justru masuk ke kamar tempat ayah Retno dirawat. Ia menyelinap dan menyelipkan sebuah jimat di bawah bantal sang ayah. Namun aksinya itu terpergok oleh Wati. Wati murka. Ia menuduh Bu Tuti berniat jahat agar sang ayah cepat meninggal dan warisan bisa cepat dibagi. Kuwi apa? Anu. Saiki bapakku arep mbok pateni lu cepet. Demi Allah, Ti. Ra cukup anakmu njaluk warisan luwih akeh. Suasana malam itu menjadi semakin tegang. Menjelang tengah malam, Wati terbangun karena mendengar suara aneh. Ia kaget bukan main ketika melihat ayahnya mendadak duduk tegak di atas ranjang, matanya kosong dan tubuhnya gemetar. Saringgih, Pak. Saringgih. Setelah membantu sang ayah kembali berbaring, Wati berniat ke toilet. Tapi langkahnya terhenti. Tubuh Wati gemetar. Ia putuskan untuk pulang malam itu juga. Namun dalam perjalanan, saat menyusuri jalan gelap di tengah malam yang sepi, Wati merasa ada sesuatu yang mengikutinya dari belakang. Suara langkah, desahan nafas. Semakin cepat ia berjalan, semakin dekat suara itu. Hingga tiba-tiba, sosok mengerikan muncul dari kegelapan dan menyerangnya dengan brutal. Bapak. Keesokan harinya, Retno duduk termenung sambil membuka album foto keluarga. Tiba-tiba, datang kabar mengejutkan, jasad Wati ditemukan tergeletak di pinggir jalan, dengan luka di bagian perutnya. Polisi pun datang ke rumah Retno untuk meminta keterangan. Berdasarkan penyelidikan awal, Tarjo dicurigai sebagai pelaku, karena ia sempat bertengkar hebat dengan Wati di pasar beberapa hari sebelumnya. Retno membenarkan kejadian itu. Polisi segera menuju rumah Tarjo.
Dan setelah dilakukan penggeledahan, mereka menemukan sebilah pisau tersembunyi di sudut rumah. Setelah dituduh sebagai pembunuh, Tarjo langsung mengelak. Ia menolak untuk ditangkap, bahkan nekat melarikan diri hingga kejar-kejaran dengan polisi pun tak bisa dihindari. Dalam kepanikan, Tarjo berhasil menyelinap masuk ke sebuah kawasan rawa. Lalu ia berpindah ke pabrik genteng tua yang sudah lama tak beroperasi. Tempat itu ia rasa cukup aman, setidaknya untuk sementara waktu, hingga ia bisa memikirkan langkah selanjutnya. Malam harinya, sementara itu di rumah Retno, Bu Tuti datang dengan wajah putus asa. Ia memohon pada Retno untuk menarik kembali tuduhannya terhadap Tarjo. Dengan suara bergetar, Bu Tuti berkata, "Tarjo itu adikmu, dia tidak mungkin melakukan itu." Tapi bukan itu saja, Bu Tuti pun akhirnya mengungkap rahasia lama yang selama ini ia simpan. Ia mengatakan bahwa ayah mereka, Pak Wiryo, adalah penganut ilmu gaib. Dan sejak lama, tubuh Pak Wiryo dihuni oleh jin kodam, makhluk gaib penjaga yang diwariskan secara turun-temurun. Namun kehadiran jin itu justru menghambat Pak Wiryo menghadapi ajalnya. Karena itulah, Bu Tuti menyelipkan jimat di bawah bantal, bukan untuk mencelakakan, tapi untuk memutus hubungan antara jin dan tubuh sang ayah, agar beliau bisa meninggal dengan tenang. Di sisi lain, Tarjo yang bersembunyi di pabrik genteng mulai mengalami kejadian aneh. Ia melihat sosok pria membenturkan kelapanya ke lemari tua, diikuti makhluk tak dikenal yang mengerikan. Dalam kondisi kacau, tiba-tiba muncul sosok Indah. Rupanya, saat pelarian kemarin, Indah melihat Tarjo masuk ke pabrik ini. Sementara itu, di rumah Retno, keadaan Pak Wiryo makin memburuk. Ia mulai mengigau, mengatakan bahwa dirinya tak kuat lagi dan ingin mengakhiri semua. Di saat bersamaan, Ismi tiba-tiba berteriak dari dalam kamar. Ia mencari ibunya dengan panik. Lalu, listrik rumah padam. Kegelapan menyelimuti seluruh rumah, dan di tengah sunyi itu, Retno mendengar suara Ismi memanggilnya dari luar. Ia menoleh ke samping, mengira sosok di sebelahnya adalah Ismi. Tapi saat ia menatap lebih jelas, yang duduk di sebelahnya adalah makhluk lain. Bukan manusia, tapi jin kodam milik ayahnya. Tiba-tiba Retno terbangun. Lagi-lagi, itu hanya mimpi. Tapi mimpi yang begitu nyata, seperti sebuah peringatan. Pagi harinya, Retno tak bisa diam lagi. Ia pergi menemui Ustadz Syafaat, satu-satunya orang yang ia percaya mampu menghadapi hal gaib seperti ini. Di hadapan Ustadz, Retno menjelaskan segalanya. Dan dari situ, sang Ustadz menjelaskan bahwa jin kodam memang makhluk penjaga. Namun jika seseorang mendekati ajal, jin itu bisa menolak pergi, karena sudah terlalu lama bersarang di tubuh manusia. Untuk melepaskannya, dibutuhkan ritual khusus. Malam harinya, mereka yang telah sepakat pun memulai ritual tersebut, bukan hanya bertujuan mengusir jin dari tubuh si ayah, tetapi juga mengetahui apa yang sebenarnya diinginkan oleh makhluk itu. Ustadz Syafaat kemudian meminta Retno menyediakan air bersih, lalu membaca beberapa ayat suci dengan khusyuk, berharap agar jin yang selama ini menghuni tubuh ayahnya bisa terpancing untuk keluar. Tak butuh waktu lama, akhirnya sosok jin kodam itu benar-benar menampakkan dirinya. Siapa kowe? Aku Wiryo. Retno kala itu hanya bisa terdiam, ketika mengetahui jika jin tersebut ternyata menginginkan Retno sebagai inang barunya, berpindah dari tubuh ayahnya yang sudah tak layak dihuni ke tubuh Retno yang masih segar. Besok paginya,
Retno datang lagi ke rumah Ustadz. Ia bercerita tentang sosok jin itu, dan permintaannya untuk menjadi inang baru. Mendengar cerita tersebut, Ustadz Syafaat berjanji akan membantu melepaskan jin itu sepenuhnya. Bapak akan bantu kamu malam ini. Selain doa, kita juga harus ikhtiar. Di tempat lain, Indah kembali menemui Tarjo, yang masih bersembunyi di pabrik genteng. Tak lupa ia pun membawakan makanan, karena tahu jika Tarjo pasti kelaparan. Dan saat makanan itu diserahkan, Indah mulai bicara. Dengan suara pelan dan mata berkaca-kaca, ia mengaku bahwa dirinya lah yang sebenarnya telah membunuh Wati. Bahkan pisau yang ditemukan polisi di rumah Tarjo, sengaja ia sembunyikan di sana untuk menjebaknya. Dan semua itu ia lakukan, demi menyelamatkan Ismi, anak yang ia cintai melebihi apapun. Mendengar pengakuan itu, Tarjo marah besar. Ia bangkit hendak menyerang Indah, namun tubuhnya mendadak lemas. Ternyata, nasi yang ia makan sudah dicampur Indah dengan racun curut. Saat malam tiba, Retno bersama Ustadz Syafaat bersiap melakukan ritual pelepasan jin dari tubuh sang ayah. Ritual tersebut harus dilakukan di luar rumah, di bawah langit malam yang sunyi. Ustadz Syafaat akan membacakan ayat-ayat suci, sementara Retno ditugaskan untuk mengguyurkan si ayah dari ujung kepala hingga kakinya. Dan hal itu harus terus dilakukan, hingga air penanda dalam gelas benar-benar menjadi surut. Berhenti, Retno. Ayo, terus. Di saat yang bersamaan, terdengar suara teriakan dari dalam rumah. Ismi tiba-tiba menjerit kesakitan, yang ternyata luka di tubuhnya mengeluarkan cairan berwarna merah. Meskipun suasana semakin mencekam, Ustadz Syafaat tetap meminta agar ritual tidak dihentikan. Jangan berhenti terus. Ayo, lagi. Allahumma syakir lana wa majil lana. Setelah air dalam gelas benar-benar habis, ritual akhirnya bisa berhasil diselesaikan. Namun tanpa diduga, Indah datang dalam keadaan panik dan membawa sebuah sajam. Di sana Indah langsung menyerang Retno. Namun serangan itu justru mengenai Ustadz Syafaat. Dan saat itulah, dia pun menceritakan semua kebenaran yang selama ini ia sembunyikan. Tak disangka, ternyata Ismi adalah anak kandung dari Pak Wiryo alias ayah dari Retno. Dulu selain menjalin hubungan dengan Bu Tuti, Pak Wiryo juga sempat berselingkuh dengan Indah, yang kala itu bekerja sebagai pembantu di rumah mereka. Saat istri sah Pak Wiryo mengetahui dikhianati, ia pun tak tinggal diam dan meminta bantuan seorang dukun untuk menyantet suaminya. Namun dukun tersebut mengatakan bahwa Pak Wiryo memiliki jin kodam yang melindungi tubuhnya. Sehingga, walau 1000 santet pun takkan pernah mempan jika dikirim kepadanya. Mengetahui itu, istri Pak Wiryo tak lantas menyerah. Ia kemudian menyuruh Mbah Dukun untuk menyantet Ismi. Sejak saat itulah, Ismi menjadi sering sakit-sakitan dan bahkan tak kunjung sembuh. Pak Wiryo sempat mengetahui hal tersebut, dan berencana memindahkan jin kodam dari tubuhnya ke tubuh Ismi, supaya hal tersebut bisa menangkal pengaruh santet. Namun belum juga rencana itu terjadi, Pak Wiryo keburu mengalami kecelakaan. Dan alasan kenapa ia melenyapkan Wati dan juga Tarjo, karena dirinya ingin agar jin kodam itu sepenuhnya diwariskan kepada Ismi. Sehingga nanti, tidak ada satupun yang bisa menjadi penghalang bagi Ismi untuk menjadi pewaris, termasuk Retno yang kini ada di hadapannya. Setelah Retno terpojok dan tubuhnya terluka oleh Indah, ia pun merasakan suatu kekuatan asing muncul dari arah bapaknya. Sosok Hodam yang selama ini bersarang di tubuh Pak Wiryo kini terlihat jelas, dan jin itu perlahan mulai mendekat, lalu menawarkan sebuah perjanjian kepada Retno agar ia bisa selamat dari keadaan ini. Karena Retno sudah rela dirasuki oleh jin kodam, ia pun kini bisa bangkit kembali dan membalikan keadaan secara drastis. Indah yang sebelumnya begitu beringas, kini berlari bersembunyi di sebuah ruangan dan mengunci pintunya rapat-rapat.
Saat Retno hendak melenyapkan Indah, tiba-tiba terdengar teriakan Ismi dari dalam kamar, dan seketika menghentikan amarahnya. Retno sadar jika Ismi bukanlah orang yang salah, ia hanya korban dari kelakuan orang tuanya. Maka dengan tekad itu, Retno pun segera merobek dan mengeluarkan santet yang selama ini bersarang di dalam tubuhnya. Setelah memakan santet itu, kini jin kodam pun semakin menyatu dengan Retno, dan perlahan, tubuh Ismi juga bisa berangsur pulih. Pada akhirnya, Retno tidak jadi melenyapkan Indah, sebab di dalam dirinya masih ada hati nurani yang belum mati. Tapi untuk mempertanggungjawabkan semua ini, polisi akhirnya menangkap Indah dan menjauhkannya dari anak yang sangat ia cintai. Namun meski begitu, Indah tetap merasa tenang. Karena baginya melihat Ismi sembuh sudah cukup untuk membuatnya bahagia. Film pun berakhir. Dari cerita ini kita belajar bahwa dendam, keserakahan, dan rahasia yang disembunyikan hanya akan menimbulkan kehancuran. Warisan bukan soal harta, tapi soal nilai yang kita tinggalkan. Ketulusan, kejujuran, dan cinta, itulah yang seharusnya diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Karena ketika manusia lebih memilih kekuasaan daripada kebaikan, maka bukan hanya keluarga yang hancur, tapi juga kemanusiaannya sendiri.